Saya akan menjelaskan tentang body language. Ya, body language dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bahasa tubuh. Secara garis besar, bahasa tubuh atau body language terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, body position. Jadi posisi di saat berdiri atau duduk, ya. Nah, ini perlu ada keseimbangan, perlu tegak atau tegap, ya. Nanti diperagakan lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah position, ya, posisi tubuh. Kemudian yang kedua adalah gesture atau isyarat. Yang dimaksud dengan gesture atau isyarat adalah gerakan tangan. Ini memberikan gambaran untuk memperjelas pesan yang kita sampaikan kepada audiens atau kepada lawan bicara. Ya, yang kedua adalah gesture, saya ulangi, gesture atau isyarat, pergerakan tangan. Dan yang ketiga adalah expression. Jadi ekspresi wajah di saat berbicara, apakah cemberut, apakah riang, senyum, ya. Ini penting untuk dapat menyampaikan pesan kepada lawan bicara. Dan yang paling penting lagi daripada ekspresi ini adalah pandangan mata, eye contact. Jadi kalau kita berbicara kepada seseorang, maka hendaknya mata itu tertuju kepada lawan bicara. Dan kalau kita berbicara di depan lensa, di depan kamera, sebaiknya mata itu tertuju kepada lensa kamera. Ya. Nah, baiklah, kita akan memberikan gambaran lebih jelas tentang body position atau posisi tubuh. Ya. Body position atau posisi tubuh: berdiri, tegap, dan seimbang antara kaki kiri dan kaki kanan. Ya. Dengan demikian akan menggambarkan si pembicara itu memiliki rasa percaya diri. Kalau bertumpu pada satu kaki, umpamanya hanya kaki kanan saja, maka kelihatan tidak serius atau tidak memiliki rasa percaya diri. Demikian pula kita bertumpu pada hanya kaki kiri saja, kita tidak berdiri tegap, maka ini juga memberi kesan ketidakseriusan. Tapi kalau kita berdiri seimbang di antara kedua kaki, maka itu menunjukkan suatu kesungguhan dan suatu rasa percaya diri. Dan bisa saja saat berbicara, terutama berbicara di depan publik, bisa saja kita berjalan pelan-pelan sambil berbicara ke kiri, ataupun kita juga bisa berjalan arah ke kanan. Diusahakan itu seimbang. Kalau kita dalam ruangan yang memungkinkan kita berjalan, ya. Demikian pula di saat reporting, melaporkan, kita sambil memandang ke lensa, kita bisa berjalan, tetapi pandangan tetap ke arah lensa, ya. Bahkan itu lebih menarik, dinamis, ya, kalau berjalan, ya, selama itu memungkinkan. Demikian pula kalau berbicara di depan publik, berceramah, jika ada stage, panggung, ya bisa saja itu kita lakukan. Tetapi kalau berdiri atas podium tentu saja terbatas, ya, pergerakan. Nah, khusus untuk berbicara di depan kamera, bisa berhadapan secara frontal seperti ini, bisa. Tapi bisa juga mengambil posisi agak serong, ya, agak serong ke kanan, tetapi wajah tetap ke depan. Jadi kalau pegang mic, demikian posisi, ya, agak serong menghadap ke kanan, atau sebaliknya, ya, sebaliknya bisa juga menghadap agak ke kiri, dan pandangan kita tetap ke depan, ya. Ini tentang posisi tubuh di saat kita berbicara, terutama berbicara di depan khalayak atau kita berbicara di depan kamera, ya. Gesture ini adalah gerakan tangan atau isyarat, ya. Nah, untuk pemula itu dianjurkan untuk lipat tangan sambil berbicara kepada khalayak, ya. Jadi ini untuk pemula. Kalau penyiar itu kita latih, biasanya kita untuk pemula karena mungkin masih kaku, di mana tangannya harus ditempatkan, ya, dengan posisi ini, ya, dengan posisi ini.
dia bisa berbicara kepada layaknya. Ya, kalau agak gemetar bisa ditekan ini tangannya. Ya, ini posisi pemula. Tapi kalau sudah biasa atau berani menggerakkan tangan itu lebih bagus ya. Sambil berbicara, dan ini diperhatikan tangan ke atasnya terbuka ya, begini. Jadi bukan begini, bukan begini, tapi terbuka ya. Dan ini searah pinggang ya, searah pinggang. Kita menjelaskan sambil searah pinggang. Ya, ini. Jadi ada yang ditekankan, ya, sampaikan saja. Oke, jadi ini isyarat atau pergerakan tangan. Ya, nah, boleh sambil berjalan menggerakkan tangan ya ke kanan atau ke kiri. Jadi ini diperhatikan tentang isyarat atau posisi tangan, pergerakan tangan disesuaikan dengan pesan yang kita sampaikan kepada halayak ya. Sangat tidak bagus umpamanya kita menggambarkan sesuatu yang besar lantas tangan kita melakukan gerakan sebaliknya, atau kita berbicara sambil diam saja ya. Ada orang yang berbicara di depan umum sambil ya tenang. Akan lebih bagus kalau kita menggerakkan tangan kita ya, supaya orang lebih percaya pada apa yang kita sampaikan, dan ini juga menggambarkan pesan yang kita sampaikan daripada hanya diam saja berbicara atau melipat tangan di begitu ya. Hindari posisi demikian ya, minimal posisi seperti tadi, posisi pemula demikian kalau berbicara ya. Tapi kalau Anda lebih berani berekspresi dengan tangan, maka itu akan lebih bagus ya. Yang ketiga adalah ekspresi wajah di saat berbicara ya. Apakah Anda senang, gembira, itu akan nampak di wajah ya. Tentu saja kalau kita menyampaikan pesan, kita usahakan kita senang, gembira, dan tentu saja berasal dari hati kita yang berniat baik untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada hadirin atau kepada penonton ya. Jadi kita melihat kembali sesuatu hal yang berguna yang saya lakukan untuk kebaikan. Maka saat itu kita punya ekspresi akan menjadi tulus dan rasa percaya diri yang meyakinkan kepada penonton kita ataupun hadirin yang hadir di tempat kita berbicara. Jadi, ekspresi ya. Usahakan ekspresi itu Anda ceria ya, tidak dalam keadaan cemberut ya, karena itu akan mempengaruhi audiens Anda ya. Jadi ceria, Anda boleh senyum sambil menyampaikan pesan, dan ingat eye contact, mata tertuju kepada lawan kita bicara. Jadi kalau hadirin tentu saja kita ratakan kita punya pandangan itu ya, di kira-kira di jidat hadirin itu sekalian, sehingga mereka merasa dilibatkan atau ada eye contact, berkomunikasi dengan mereka ya. Alangkah janggalnya kalau kita berbicara kepada orang lantas kita tidak melihat ke wajahnya ya. Nah, ada juga pengambilan gambar itu yang sengaja diambil dari samping sementara dia berbicara. Dianggap itu suatu improvisasi, tapi sebenarnya kami diajarkan itu di saat Anda berbicara, berbicaralah ke mata orang itu. Makanya di saat Anda berbicara kepada lensa, kalau Anda bicara kepada penonton, lihatlah lensa ya. Nah, beda kalau lagu yang diambil dari samping kiri kanan. Tapi kalau orang berbicara, sebaiknya orang itu menghadap ke lensa, bukan menghadap ke arah lain. Anda bisa rasakan kalau saya berbicara kepada Anda, saya menghadap begini, atau saya menghadap begini, saya berbicara kepada kalian, kan kurang komunikatif. Tapi kalau saya berbicara kepada Anda, saya melihat lensa ya, berarti saya berbicara kepada Anda. Dan inilah uniknya lensa. Di saat kita berbicara kepada lensa, maka semua orang yang menonton kita, baik foto maupun video, akan merasa bahwa kita memandang dia. Ada yang di sudut sana, ada yang di sudut sini, tapi masing-masing akan merasa bahwa yang bicara atau yang ada dalam gambar itu berbicara kepada dia. Itulah uniknya lensa ya. Jadi saya anjurkan Anda berbicaralah kepada lensa. Kalau kita di televisi atau di studio akan kelihatan itu ada tuli lain, ada cahaya merah ya. Maka itu berarti saat itu lensa itu yang on ya. Kalau kita berbicara, sebaiknya kita menghadap ke situ, menghadap kepada kamera yang sementara on ya. Karena di studio semua kamera on semua, tetapi yang mengudara hanya satu ya, sesuai dengan arahan direktur kepada teacher ya.
tapi kelihatan merah dia, berarti kita menghadap ke situ ya. Tapi tidak spontan ya, pelan-pelan saja kita menghadap ke satu kamera 3, kemudian kita menghadap ke kamera 1 umpamanya ya, pelan-pelan kita balik kepada kamera 1 ya, tidak juga begitu di atas langsung balik, tidak juga. Jadi smooth kita mandang ke lensa itu dengan gerakan yang smooth ya, itu berkaitan dengan ekspresi ya.